Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi IPA kali ini kita akan membahas mengenai getaran dan gelombang. Semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan. Benda yang bergetar ada yang dapat terlihat secara kasat mata karena simpangan yang diberikan besar, ada pula yang tidak dapat dilihat karena simpangannya kecil. Mari kita simak video pada bandul berikut ini. Sebuah bandul sederhana mula-mula diam pada kedudukan A atau kedudukan setimbang. Kemudian bandul tersebut ditarik ke kedudukan B, diberi simpangan yang kecil. Pada saat benda dilepas dari kedudukan B, bandul akan bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik B, A, ke C, ke A, dan ke B. Itu dinamakan dengan satu getaran. Nah, gerakan suatu benda di sekitar titik keseimbangannya pada lintasan tetap dinamakan dengan getaran. Salah satu ciri dari getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terbesar. Mari kita simak untuk rumusan dari getaran. Frekuensi dengan rumusan N per T. Kemudian untuk periode rumusannya 1 per F atau T per N. Supaya lebih paham, mari kita simak contoh soal yang berikut ini. Contoh soal yang pertama mengenai getaran. Dalam 0,5 menit terjadi 9.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Diketahui, kita lihat untuk diketahuinya adalah ada 9.000 getaran dan 0,5 menit. Kita masukkan angka tersebut dengan 0,5 menit adalah waktu, simbolnya adalah T. 0,5 menit disebut juga dengan setengah dikali 60. Nah, 60 itu dari 1 menit 60 sekon. Jadi 0,5 adalah setengah. Setengah dikali 60 sekon. 60 per 2 hasilnya adalah 30 sekon. Karena satuannya harus dirubah ke dalam satuan internasional yaitu sekon. Sehingga waktunya adalah 0,5 menit sama dengan 30 sekon. Kemudian ada N atau jumlah getaran 9.000 getaran. Nah, jawaban untuk yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi tadi rumusannya adalah N per T. N-nya 9.000. 9.000 getaran. Kemudian dibagi T-nya adalah waktu 30 sekon. 30 sekon, nolnya kita coret. Satuannya sekon, di bawahnya karena di atasnya tidak ada satuan, kita coret dulu nolnya. Sehingga 900 dibagi 3, hasilnya adalah hasilnya adalah 300. 300 satuannya apa? Nah, tadi satuannya adalah 1 per sekon. 1 per sekon. Bahasa lainnya adalah 1 per sekon adalah sama dengan Hertz atau singkatannya H besar Z kecil, Hz. Sehingga jawaban untuk soal yang pertama frekuensi adalah 300 Hertz. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua adalah berapakah periodenya? T besar. Rumusnya adalah T per N. Atau jika sudah diketahui frekuensi bisa menggunakan 1 per F. 1 per F sama dengan 1 dibagi frekuensinya tadi sudah kita cari 300 Hz. 300 Hz, maka hasilnya adalah 1 dibagi 300 Hz sama dengan 0,003. Ya, 1 dibagi 300 sama dengan 0,003 sekon. Selanjutnya tadi kita sudah membahas mengenai getaran. Kemudian gelombang. Gelombang merupakan suatu getaran yang merambat. Gelombang tidak akan terjadi apabila tidak ada getaran. Gelombang berdasarkan energinya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanis dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanis yaitu perambatannya memerlukan medium atau perantara. Contohnya gelombang tarik, gelombang air, gelombang bunyi.
Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah perambatannya tanpa memerlukan medium. Contohnya adalah gelombang cahaya. Kemudian gelombang berdasarkan rambat dan arah getarnya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Apa itu gelombang transversal dan gelombang longitudinal? Gelombang transversal adalah gelombang yang tegak lurus dengan arah getarnya. Bisa disimak pada gambar di samping. Kemudian untuk gelombang longitudinal adalah gelombang yang sejajar dengan arah getarnya. Contohnya adalah pada selingki. Gambar di samping. Mari kita pelajari yang pertama untuk gelombang transversal. Gelombang transversal yaitu gelombang yang tegak lurus dengan arah getarnya. Misalkan arah getarnya ke atas, sedangkan arah rambatannya ke samping. Nah, untuk rumusannya hampir sama dengan getaran. Frekuensi rumusannya adalah N per T, kemudian periode T per N, atau bisa menggunakan frekuensi 1 per T, atau untuk periode 1 per F. Kemudian cepat rambat gelombang rumusannya adalah lambda kali frekuensi, lambda kali F. Lambda adalah panjang gelombang. Kemudian V adalah untuk kecepatan. Kemudian bisa menggunakan rumus juga V sama dengan lambda per T. Perhatikan pada demonstrasi berikut ini. Yang dinamakan satu gelombang adalah adanya satu bukit dan satu lembah. Bukit berada pada posisi atas, sedangkan lembah berada pada posisi di bawahnya, sehingga satu bukit dan satu lembah dinamakan dengan satu gelombang. Panjang gelombang kita singkat juga sebagai lambda. Kita pelajari untuk contoh soal yang kedua dari gelombang transversal. Perhatikan gelombang transversal yang terjadi pada tali seperti pada gambar di samping. Jika gelombang merambat dengan kecepatan 30 meter per sekon, tentukanlah frekuensi dan periode. Nah, untuk gelombang transversal harus dilihat bahwa satu bukit itu bagian atas, yang bawahnya adalah lembah. Satu bukit, satu lembah itu dinamakan dengan satu panjang gelombang. Nah, kita tulis dulu diketahui. Satu, dua. Nah, sehingga untuk panjang gelombangnya 2,5 karena ada dua bukit. 1, 2, 3. Berarti 3 bukit, 2 lembah. Itu sama dengan 2,5 panjang gelombang. Sama dengan, ini bisa dilihat pada gambar 7,5 meter. Berarti satu panjang gelombangnya kita tinggal bagi. Panjang gelombangnya sama dengan 7,5 meter dibagi dengan 2,5. Ya, sehingga hasilnya adalah ya 3 meter. Sehingga panjang gelombangnya adalah 3 meter. Kemudian selanjutnya di situ ada di soal kecepatan V. V-nya sama dengan 30 meter per sekon. Kita tulis di sini 30 meter per sekon. Dari soal kita akan menentukan frekuensi dan periode.
frekuensi dan periode. Frekuensi tadi sudah diketahui rumusnya sebelumnya pada materinya, dan periode juga kita tinggal tuliskan dulu. Yang kedua, pertanyaannya adalah periode, kita hapus dulu sebentar. Yang B adalah periode. Mari kita jawab untuk pertanyaan yang pertama adalah frekuensi. Nah, untuk frekuensi kita menggunakan rumus. Ya, karena rumusan yang ada di sini kecepatan, sehingga kita bisa menggunakan rumus dari cepat lambat gelombang atau kecepatan lambda kali F. Karena yang ingin ditanyakannya adalah frekuensi, berarti kita menggunakan V sama dengan lambda kali F. Kita bisa putar lambda dikalikan dengan F, kita atur posisinya di sebelah kanan, kita putar sama dengan V. Sehingga frekuensi rumusannya adalah V per lambda. Lambdanya sudah kita ketahui tadi di atas. Kita tinggal masukkan angkanya. V-nya adalah 30 meter per sekon. Kemudian dibagi lambdanya adalah ya 3 meter. 3 meter. Kemudian satuannya kita coret karena M dibagi M habis. 30 bagi 3 adalah 30 dibagi 3 adalah ya 10. Satuannya adalah 1 per S atau Hertz. Karena 1 per S bisa kita singkat menjadi Hertz. Jadi jawabannya adalah untuk yang pertama frekuensi adalah 10 Hertz. Untuk soal yang kedua adalah periode. Kita bisa menggunakan rumus yang gampang. Karena frekuensinya sudah ada, kita bisa menggunakan rumus 1 per F. 1 dibagi dengan 10 Hz. Sehingga hasilnya adalah 0,1 sekon. Ya, untuk periodenya adalah 0,1 sekon. Kemudian selanjutnya adalah gelombang longitudinal. Pada gelombang longitudinal, gelombang sejajar dengan arah getarnya, seperti contoh pada video berikut yaitu selingki. Ketika digetarkan, dia akan tertarik, ada rapatan, ada renggangan, sehingga satu panjang gelombang sama dengan satu rapatan dan satu renggangan, dinamakan dengan satu gelombang atau satu panjang gelombang. Bahasa lainnya adalah lambda. Untuk rumusannya hampir sama dengan gelombang transversal, hanya perbedaannya terletak pada panjang gelombangnya saja. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa pada materi bunyi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.